karsinoma, kemudian mengenai diagnosis, mengenai pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, radiologi juga, kemudian tata laksana kemoterapi ataupun radioterapi. Rule-nya yang saya harapkan adalah tidak hanya dokter-dokter onkologi bedah kepala leher yang dapat melakukan tata laksana untuk kelainan-kelainan yang terjadi ataupun keluhan-keluhan yang terjadi setelah pos kemoradiasi, tetapi teman-teman sejawat juga bisa melakukan tata laksananya, karena setelah kita treatment pasti kita akan kembalikan ke daerah masing-masing. Itulah, ini tidak sulit. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa tadi tata laksana untuk radiasi, tata laksana untuk kemoterapi itu adalah tujuannya untuk mengeradikasi tumor, tetapi tentunya mempunyai efek samping, baik yang akut maupun yang kronis, baik yang ringan, sedang, berat. Nah itulah, karena tujuan kemoterapi itu memang dan radioterapi itu sebetulnya selain mengeradikasi tumor juga sebetulnya meningkatkan kualitas hidup. Tetapi dengan tata laksana yang berat seperti ini biasanya kualitas hidupnya juga menurun, dan inilah tugas kita sebagai dokter, bagaimana caranya untuk meningkatkan kualitas hidup pasien sehingga dia dapat beraktivitas secara normal. Kemudian ini serostomia, mulut kering, ya, karena paparan radiasi, sehingga paparan radiasi itu menyebabkan mengenai kelenjar liur, ya. Saya kalau di tengah menghalangi nggak ya? Menghalangi. Terkena air liur, Imam. Terkena air liur, ya, paparan radiasinya sehingga menjadi kering, dan ini bisa kita tata laksana sebetulnya. Kan banyak nih pasien yang datang pasti mengeluh nggak bisa makan, mulut kering, mukositis dan sebagainya. Ya. Kemudian trismus, ada kekakuan dari otot-otot rahang, pergerakan dari otot rahang gitu. Dan kita bisa juga melakukan tata laksana untuk itu. Sebetulnya semua keluhan pasien bisa kita lakukan. Hanya saja banyak yang belum tahu, banyak yang belum mengerti apa yang harus kita lakukan. Ya. Kemudian kelelahan, ya, baik itu kelelahan otot, baik itu mudah lelah, merasa capek, sering mengantuk dan sebagainya. Jadi fatigue. Di fatigue ini kita juga harus melihat apakah fatigue derajat ringan, sedang dan berat, itu tata laksananya ada berbeda. Gangguan dengar biasa terjadi pada keganasan-keganasan yang dilakukan radiasi di dekat telinga ataupun dilakukan kemoterapi dengan memakai obat-obat ototoksisitas seperti tadi yang sudah dijelaskan, contohnya cisplatin. Tetapi sebetulnya hearing loss ini bisa kita kurangi, ya, kurangi gejalanya dengan pemberian obat-obat antioksidan selama dilakukan terapi, ya, baik itu radiasi maupun kemoterapi. Kemudian emosional, yang paling penting, perubahan dari emosi dan kognitif. Jadi pasien mudah marah, pasien mudah cemas, kemudian sering menangis, bahkan sampai terjadi depresi. Ini yang kadang-kadang terlupakan oleh kita sebagai dokter. Kita hanya mengobati keluhan pasien, nyeri kasih pain management, dry mouth kasih substitusi dari salivan dan sebagainya. Tetapi yang kita kadang lupa adalah perubahan kognitif dan emosional dari pasien. Ini secara umum. Ya, tadi adalah keluhan-keluhan kemoradiasi. Kita lebih spesifik lagi. Bagaimana keluhan disfungsi apa yang dapat terjadi bila telah dilakukan radiasi? Ya. Tadi sudah kita jelaskan adalah disfagia. Disfagia bisa juga odinofagia, ya, yang tadi disebutkan, sehingga asupan makanan menjadi kurang dan imunitas juga menurun. Padahal imunitas adalah hal yang sangat penting diperlukan oleh pasien-pasien kanker. Okay. Kemudian serostomia. Serostomia juga tadi sudah dijelaskan sampai terjadinya mukositis, ya, dry mouth. Kemudian trismus, hearing loss, fatigue, dan perubahan dari kulit. Ya, perubahan dari kulit apakah bisa terjadi perubahan akut maupun kronis, nanti kita jelaskan di belakang. Kemudian kekakuan dari leher atau limfadema. Limfadema penumpukan cairan-cairan limfatik, ya. Ini nanti kita bisa lakukan tata laksana, kita jelaskan di belakang.
tadi kognitif dan emosional, efek, dan juga gigi. Makanya sebelum dilakukan radiasi kita biasanya konsul kepada dokter gigi ya. Itu tapi ada beberapa hal sebetulnya yang kapan harus dilakukan, misalkan ada karies, kapan harus dilakukan ekstraksi, kapan harus dilakukan scaling dan sebagainya oleh dokter gigi. Ya, ini adalah keluhan-keluhan atau disfungsi yang dapat terjadi setelah dilakukan kemoterapi. Sebetulnya hampir mirip, tetapi biasanya ada neuropati, ya, baal atau nyeri di ujung-ujung jari tangan, jari kaki, itu biasanya karena kerusakan saraf perifer. Itu kemudian ada fatigue, nausea dan vomiting, ini ciri khasnya, ya. Ada keluhan-keluhan mual lambat, mual dan muntah lambat yang terjadi setelah dilakukan kemoradiasi. Bukan pada saat dilakukan kemo, tetapi setelahnya. Mukositis, kemudian tadi hearing loss, kognitif, hampir mirip, emotional dan physical effect, dan juga ada immune system suppression. Itu khas dari kemoterapi adalah neuropati dan supresi dari sistem imun. Ya. Kemudian bagaimana nih tata cara ini secara umum ya? Bagaimana tata cara kita dapat melakukan tata laksana untuk keluhan-keluhan pasien disfagia? Ya, tentunya kita harus konsultasi dengan rehabilitasi medik untuk dilakukan terapi bicara, karena ini akan menjadi pasien akan mengeluhkan karena karena nyeri, jadi suara tidak keluar ya, atau suara menjadi serak dan sebagainya. Bahkan ada yang sampai tidak bisa bersuara atau suara menjadi kecil karena rasa nyeri ataupun tidak bisa menelan. Ya, kemudian kita juga harus selain itu juga modifikasi dari diet, konsul dokter gizi atau dietitian. Ya, kita berikan saran untuk memakan makanan yang lunak, ya, lunak, tidak panas, ya, dan tidak menimbulkan peningkatan asam lambung dan sebagainya. Teksturnya itu harus betul-betul lembut. Kemudian latihan menelan, postural teknik ya. Jadi postural teknik itu bagaimana caranya agar tidak tersedak, karena biasanya pasien suka tersedak. Jadi kita arahkan dagu ke bawah pada saat minum atau memakan makanan cairan. Jadi tidak tersedak. Aspirasi, terjadinya aspirasi juga minimal. Itu. Kemudian modifikasi tekstur tadi dari makanan, hidrasi jangan lupa, karena kalau asupan makanan kurang, tentunya pasien-pasien akan terjadi dehidrasi, ya. Dan tetap menjaga mulut menjadi lembab. Apakah itu diberikan nasal spray, mouth spray yang non alkohol, ya, sehingga tetap lembab. Kemudian tentunya kita tetap harus memonitoring secara reguler, kontrol teratur, adjust untuk medication ya. Kemudian supportive care dan ini. Yang penting adalah tetap edukasi terhadap pasien. Kenapa bisa terjadi itu? Bagaimana cara menanganinya? Ya, bagaimana cara kita melakukan edukasi kepada pasien, dan jangan lupa selain kepada pasien juga kepada keluarga pasien, jangan hanya kepada pasien, karena yang paling penting adalah keluarga, support dari keluarga. Ya, untuk pengobatan disfagia kita bisa untuk tata laksana ini eserostomia kita bisa berikan pilocarpin ya, biasanya merek dagang itu Salagen sebanyak 25 mg 3 kali sehari 3 kali. Kemudian Cevimeline 30 mg sehari 3 kali, ataupun substitusi dari saliva. Substitusi dari saliva ini yang paling gampang didapat adalah xylitol. Permen-permen yang tidak manis ya, tetapi melembabkan mulut. Xylitol itu saya bukannya jualan ya, tapi memang dia begitu. Ya, kemudian ada obat-obat yang lain ya, ada hydrogel dan sebagainya. Tetapi intinya bila kita memberikan mouthwash itu jangan yang mempunyai alkohol, ya, jangan yang mempunyai bau. Harus menjaga agar mulutnya tetap lembab. Kemudian nyeri, bila terjadi nyeri kita bisa berikan analgetik. Biasa lini pertama adalah
golongan paracetamol, acetaminophen dan sebagainya ya, yang dapat sarankan pembelian analgetik itu mereknya adalah yang dapat dibeli bebas. Acetaminophen atau ibuprofen di minimarket banyak agar pasien tidak terus-terusan datang ke rumah sakit karena menyebabkan emosionalnya nanti juga terganggu. Kemudian topikal anestetik biasanya diberikan di daerah leher agar mengurangi rasa nyeri. Ya. Bila terjadi peradangan tentu kita berikan kortikosteroid, dan di sini biasanya paling bagus adalah prednisone selain dexamethasone. Kemudian bila ada gejala-gejala dari GERD, berikan PPI ataupun H2 blocker dan modifikasi gaya hidup untuk penderita diabetes ya. Bila ada produksi mukus, kita berikan acetocysteine. Infeksi tentunya biasanya yang terjadi itu ada infeksi bakteri ataupun infeksi jamur, kita berikan antibiotik ataupun antifungal. Kemudian kita bisa berikan antidepresan pada pasien-pasien dengan kecemasan yang berlebihan ataupun pada pasien-pasien yang terjadi gangguan kognitif dan emosional. Dan untuk esophageal motility kita berikan prokinetic agent. Itu. Ya, kemudian maaf ya, saya jalan-jalan karena harus melihat. Ya, pasien dengan serostomia. Ya, pasien dengan serostomia tetap kita harus assessment, kita periksa ya. Kemudian jangan lupa semua pengobatan kita itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian dari pengobatannya, farmakologinya kita bisa berikan pilocarpin yang tadi atau ceftriaxone untuk substitusi dari saliva. Kemudian ada juga artificial saliva yang tadi saya bilang paling gampang adalah xylitol ya. Dan ini juga tadi yang saya bilang non alkohol. Kemudian beberapa intervensinya tadi permen tadi, kemudian bisa juga diberikan beta-nekol itu monitoring. Ini efek sampingnya agak banyak, monitoring side effect. Dan jangan lupa beberapa pengobatan untuk yang susah. Untuk yang pilocarpin dan ceftriaxone ya, itu biasanya efek sampingnya pasiennya berkeringat, sering buang air kecil, ya, dan gangguan tidur. Itu harus dikatakan efek samping yang terjadi pada pasien. Kemudian lifestyle dan modifikasi diet, ya. Tidak boleh meminum kopi dan alkohol. Itu. Kemudian tadi makanan yang lembut dan juga sikat gigi yang soft, yang lembut juga kita sarankan. Dan tidak boleh memakan makanan yang pedas ataupun yang asam. Kemudian jangan lupa konsultasi ya ke rehabilitasi medik, ke speech therapy, ke dokter gigi, juga monitor secara teratur. Ya, ini adalah tadi saya buatkan bagan saja untuk yang tadi serostomia, sebetulnya sama-sama saja. Ya, bagaimana dengan pasien-pasien trismus? Untuk trismus tetap kita assessment dulu, kemudian therapeutic interventionnya jadi latihan membuka dan menutup mulut, kemudian mengerahkan rahang ke kiri dan ke kanan, itu jaw exercise, yes. Atau juga bisa manual exercise, itu pijatan di daerah rahang. Oke, kemudian ada juga tadi bisa pakai stretching ya, memakai alat terabyte ataupun dinasplin. Kalau terabyte itu dia ada sesi-sesinya berapa menit, tetapi bila dinasplin itu biasanya dia semakin memakai alat. Ini ada di rehabilitasi medik. Kemudian untuk medical interventionnya kita memakai masker relaksan. Untuk itu atau juga dapat diinjeksi toksin botulinum di daerah otot-otot yang keras ataupun menyebabkan geraknya tidak sempurna. Kemudian tetap lifestyle ya, dan diet dan regular monitoring ya. Ya, ini sama saja tadi kita bisa menggunakan pengobatan ya, tapi identifikasi dulu penyebabnya apa,
Kemudian kita bisa berikan non-steroid antiinflamasi, kita bisa berikan acetaminophen untuk pain managementnya. Kemudian kita berikan corticosteroid. Bila ada spasma dari ototnya, kita bisa berikan benzodiazepin, cyclobenzaprine, dan juga physical therapy. Dan bisa kita berikan topical treatment juga seperti lidocaine gel, dan juga beberapa terapi yang lain ya sesuai dengan kondisi yang mendasar. Ya, bagaimana dengan hearing loss? Sepertinya kalau hearing loss sama saja. Ya, semua juga sudah mengerti. Untuk hearing loss, kita bisa memakai hearing aid, kita bisa konsul untuk pemakaian cochlear implant sesuai dengan indikasinya. Kemudian ada rehabilitasi, ada speech therapy dan sebagainya. Ya. Ini untuk pengobatan jangan lupa bisa kita berikan vasodilator ya untuk pembuluh-pembuluh darah yang mengalir ke telinga dalam dan juga antioksidan. Ya, bagaimana dengan fatigue? Fatigue kita juga harus mengetahui apakah fatigue-nya ringan, sedang dan berat. Tetapi secara keseluruhan tata laksananya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Ini bisa kita lihat di sini ada untuk yang ringan, kita perubahan gaya hidup tentunya, ya perbaikan dari gaya hidup, kemudian hidrasi dan juga tetap exercise. Tapi untuk yang moderat itu biasanya ada cognitive behavioral therapy dan biasanya dilakukan di URN. Ya. Kemudian yang berat kita lakukan comprehensive evaluation dan tetap dibutuhkan tim multidisipliner. Tidak bisa hanya kita saja yang melakukan tata laksana. Ya, ini adalah beberapa pengobatan untuk kelelahan. Tetap lihat dulu underlying disease-nya apa. Bila dia memang anemia, consider pemberian erythropoietin, kemudian dimonitor. Bila dia memang karena depresi, kita pertimbangkan untuk pemberian antidepresan, ya, ataupun pemberian serotonin reuptake. Kemudian dosis disesuaikan dengan keluhan. Bila jadi pain management. Untuk perubahan kulit, ya, untuk perubahan kulit kita lihat tipe dari perubahan kulitnya. Apakah akut? Kalau akut tuh kelihatannya eritem, ya kan? Kemudian ada ulcerasi, itu masih akut. Kemudian kalau kronik itu terjadi fibrotik, hiperpigmentasi, itu sudah kronik, ya. Nah, untuk yang akut, sarannya moisturizer tanpa pewangi. Jangan cari pelembab yang ada pewangi keras, yang lembut untuk kulit, ya. Kemudian topical treatment. Topical treatment bisa ke dokter kulit, ya. Kemudian untuk yang kronik lanjutkan moisturizer, ya. Kemudian managing hiperpigmentasinya, ya, hiperpigmentasi. Kemudian kita treating fibrotiknya karena ada fibrosis. Kemudian untuk pain management dapat secara topikal ataupun oral, dan skin protection. Hindari memakai alat ataupun skincare yang iritan dan juga hindari dari sinar matahari. Nah, kemudian kekakuan leher dan limfadema. Untuk kekakuan leher, kita bisa berikan pain management, ya, golongan pertama dengan NSAID seperti acetaminophen. Kita bisa berikan plasma relaxan dengan benzodiazepin atau cyclobenzaprine tadi. Kemudian bila ada peradangan kita berikan steroid, dan juga jangan lupa tetap physical therapy. Untuk limfadema itu compression therapy bisa kita bebak, ya, ataupun ada pneumatic compression, ya, ataupun manual ditekan-tekan agar udemnya menghilang. Atau bila memang udemnya menetap, bisa kita berikan furosemid, tetapi hati-hati terhadap efek samping. Ya, untuk kognitif dan emosional kita serahkan sebetulnya ke psikiatri atau psikolog.
jangan memberatkan hidup kita sendiri ya. Tetapi intinya ada disfungsi dari kognitif dan ada disfungsi dari emosional gitu. Untuk gigi kita serahkan ke dokter gigi, tetapi kita juga harus tahu bahwa hemoradiasi itu dapat menyebabkan mukositis. Ini paling sering terjadi. Kita berikan obat kumur tadi yang non alkohol, bisa base-nya gliserin juga bisa. Kemudian ada karies, ada periodontal-disease, kemudian ada perubahan dari rasa. Ya, itu kita bisa berikan diet makanan untuk apa? Memberikan rasa kembali, misalkan memakai bumbu-bumbu yang agak menyengat, contohnya seperti itu. Dan juga zinc itu bisa menimbulkan sebagai terapi untuk pemulih rasa, zinc ini, dan terjadi osteoradionekrosis. Ya, untuk neuropati biasanya karena pasien-pasien yang post kemoterapi, ini kita bisa berikan pharmacological management, ya. Kemudian bisa kita berikan physical therapy, lifestyle modification. Ini adalah contoh obat-obatan untuk neuropati, pasien-pasien dengan neuropati. Untuk nausea dan vomiting, ini adalah obat-obatan yang dapat diberikan, ya. Contohnya adalah seperti ini, silakan dibaca saja karena banyak. Kita bisa berikan antiemetik, ya, kemudian antihistamin juga bisa diberikan, kemudian prokinetic agent, dan obat-obat penunjang lain adalah antacid dan H2 blocker. Ya, ini sama untuk diet modifikasi pada pasien-pasien dengan keluhan mual dan muntah yang hebat post hemoradiasi. Ya, ini adalah bagaimana cara kita melakukan rehabilitasi pada pasien-pasien dengan supresi imun. Kita bisa berikan, kalau terjadi supresi imunitas berarti biasanya pasien-pasien sering infeksi. Kita tata laksana infeksinya, apakah itu bakteri atau fungal, kita tata laksana. Dan supportive care, bila memang anemia tadi diberikan obat-obat, ataupun leukopenia kita berikan obat-obat untuk meningkatkan itu. Dan ini intervensinya untuk pasien-pasien dengan supresi imunitas. Ya, sebagai kesimpulan, jadi secara garis besar pasien-pasien post hemoradiasi ini dapat terjadi disfungsi menelan, perubahan kognitif dan emosional, kemudian ada fisikal, disfungsi fisik, ya, itu yang paling sering terjadi dan paling umum terjadi. Dan tetap kita membutuhkan multidisiplin. Tadi kita butuhkan rehabilitasi medik, kita butuhkan dokter gigi, kita butuhkan dokter penyakit dalam, kita butuhkan siapa lagi tadi? Psikiater atau psikolog, ya, dan kita butuhkan dokter kulit juga, jangan lupa. Dan tujuan dari rehabilitasi ini sebetulnya tadi untuk agar pasien-pasien itu dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari tanpa terganggu. Itu tujuan utamanya, ya, baik itu secara kognitif ataupun fungsional, dapat melakukan aktivitas tanpa terganggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.